kemana Bitcoin akan melanjutkan? Apakah akan ke 28.000? Atau malah sebaliknya, akan ke 26.000? Menarik. Mari kita bahas hari ini. Gile, sok-sokan ya kan? Enggak kayak gitu ya. Nah, jadi ya mari kita lihat dulu Bitcoin untuk hari ini ya, di tanggal 23 April yang benar-benar hari ini tuh sideways saja. Belum ada kayak movement atau pergerakan-pergerakan yang cukup signifikan ya. Hanya sekedar sideways yang biasa menjebak gitu ya. Nah, tadi pagi udah sempat mau close candle, tapi di jam 7 dia kebanting. Ya, jam 7 dia kebanting. Pas mau CC, daily dia kebanting. Artinya dailynya kalau kita perhatikan untuk hari ini, dailynya sengaja dibuat hijau kemarin ya, sampai sebelum jam 7. Kemudian setelah jam 7 dibikin merah, dibikin reversal. Nah, pertanyaannya, ini kira-kira gimana Bang? Apakah akan mau naik atau mau turun lagi gitu? Nah, kita pakai market logic aja ya. Dan beberapa teknikal sederhana, ya sisanya bandar lah ya. Karena sekali lagi aku bilang analisa itu nggak ada yang 100%. Ya banyak analisa yang bertebaran dan misalnya ada 1.000 orang menganalisa. Dan mungkin mereka punya, ya nggak usah 1.000 deh, 500 lah ya, 500 analisa. Ya sisanya kita anggaplah setengahnya sama, sependapat gitu ya. Satu analisa itu 2 orang gitu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, kalau kita lihat ya, nah jadi kita pakai yang ini dulu, pakai apa? Pakai yang time frame gede dulu ya. Kita pakai dulu yang time frame sekitar time frame daily, oke? Nah, here is daily ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan untuk daily udah jelas banget ada bearish banget di situ ya. Bearish rejection dan membuat harga atau price actionnya goes down atau bergerak turun. Dan itu adalah hal yang wajar. Kenapa? Kemarin di sini mereka nggak kasih turun, ya. Mereka malah ngebet naik gitu, ya. Itu agak gimana? Meskipun itu udah dibikin bear div baru mau turun untuk daily-nya. Nah, tapi Bang stokastiknya udah oversold. Yes, stokastik udah oversold. Tapi kalau kita lihat, stokastik itu bisa aja ngeprank selagi RSI-nya belum pulih. Nah, sekarang pertanyaannya, RSI-nya masih in the middle ya. RSI masih di level 43 and that's mean RSI di level 43 itu masih dalam kategori menuju oversold yang artinya masih mungkin masih bisa mengalami penurunan. Itu yang pertama, oke? Kemudian kalau kita buka lagi untuk yang lebih gede, ini benar-benar jujur aja ini bahaya banget kalau kalian lihat ya. Jikalau tidak ada pembalikan harga ya atau price action momentum reversal atau apapun lah itu yang mengakibatkan harga berbalik, ini kita bisa dalam banget bos. Ya sekali lagi ya, soalnya kemarin di sini udah dead cross ya kan, kemudian dipaksa turun dikit, kemudian baru turunnya sampai sini bos, ya kan, baru turunnya dikit langsung naik lagi dan ini kita naik 2 kali lipat, ya kita naik 2 kali lipat. Di sini sebenarnya ada hidden bearish divergence ya. Di sini ada hidden bear div, kemudian di stokastiknya double top, kemudian dia dead cross. Ini udah sebenarnya masih paket lengkap untuk weekly, untuk bearish weekly yang sangat-sangat bahaya gitu ya. Nah, karena kalau kalian lihat udah jarang banget itu weekly udah kena oversold. Sekalinya oversold ini kayak gini, yang double top ini nih. Ini yang pertama ya, turunnya dikit aja, kemudian dibikin lagi naik, kemudian bearish continuation yang cukup panjang gitu ya. Nah, ini untuk bulan apa ya? Bulan April ya. Hati-hati. Sekali lagi hati-hati. And then kalau kita lihat ya, kalau kita perhatikan juga dengan saksama ya. Nah, ini weekly-nya benar-benar kita menunggu besok gitu ya. Kalau aku kemungkinan besar dari sini sebenarnya udah kita bisa lihat apa yang akan terjadi selanjutnya gitu. Cuman biasanya di hari Senin itu bakal ada manipulasi dulu. Misalnya mau turun dibikin naik dulu. Misalnya mau naik dibikin turun dulu gitu ya. Nah, jarang banget tuh di CC daily ya. Dia tuh benar-benar mulus mengikuti sesuai pattern atau sesuai pola, pasti ada manipulasinya dulu. Entah itu bikin shadow ataupun itu hanya sebatas menjemput liquidity map ataupun itu sebatas hanya mengisi order block atau apalah itu. Pokoknya itu sering banget kejadian yang kayak gitu ya. Nah, untuk daily jujur aja kalau menurut aku ini belum di bawah gitu. Nah, kita coba tarik juga di sini garis Fibonacci ya. Kita bikin nolnya di sini. Satunya di situ dan nolnya di sini. Ya. Nah, untuk angka Fibo-nya sendiri ya, kalau kita perhatikan
di situ masih bisa ada kemungkinan kita meretest area 25.000. Kenapa? Karena di situ adalah golden area ya. Sekali lagi ya, ini hapus. Golden area ya. 0,5 ini adalah golden area yang mana bisa aja terjadi pantulan. Dan untuk ke golden area dari 27 ke 25 itu dalam bos katanya. Ya memang dalam gitu. Karena kita naik yang kemarin dalam nggak dalam gitu kan. Pas kita lihat price actionnya ya, ini kurang lebih Bitcoin akan bisa minus lagi sekitar hampir 8% dari angka atau dari jarak yang sekarang. Bukan nakut-nakutin ya, soalnya ya kita bercermin aja gitu. Nah, terdekat deh kita jemput ke 26.000. Misalnya nih terdekat kita jemput ke 26.000. 26.000 di situ ya. Nah, 26.000 di situ kita lihat ke 26.000 dia butuh sekitar 3% lagi, dan untuk Bitcoin 3% itu dalam bos ya kan. Nah, itu untuk angka bukan 0,6 ya, 0,3 ya, 0,382 ya, angka Fibo di situ karena kita menghitung penurunan ya. Jadi benar-benar golden momentnya ada di level 25.2 ya. Sekali lagi ya, golden momentnya itu mungkin ada di sekitar area itu karena di situ juga ada support yang jadi resist yang jadi support gitu kan. Dan itu kalau menurut aku sih bisa aja strong. Nah, untuk hari ini kayaknya kita akan dikocok-kocok aja sampai besok. Nah, kejelasannya besok akan dilihat dari daily dan weekly-nya, oke? Kira-kira gitu aja, jangan lupa untuk like dan subscribe. See you in the next video. Bye-bye.